bersyukur Tuhan untuk kasih setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Salam saudara, sermon today hari ini kita kembali belajar dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-58. Saudara, saya akan bacakan bagian-bagian tertentu saja, nanti saudara membaca di rumah dan dilihat dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 58. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikianlah juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, dari bagian ini kita melihat kembali Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya bahwa kebangkitan Kristus itu adalah tanda kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua manusia. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara, kita melihat bagaimana Paulus memaknai tentang kebangkitan Kristus yang sudah mengubahkan dia. Dia berkata bahwa bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kami yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara, Paulus mau mengikatkan kepada orang-orang, kepada saudara dan saya, bahwa kebangkitan orang mati itu ada, saudara. Dan ini harus benar-benar kita pahami. Ayat 16 coba kita perhatikan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus, ayat 17, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20, Paulus menegaskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus itu menunjukkan bagaimana kasih Tuhan itu, kuasa Tuhan itu berkarya atas kehidupan orang-orang percaya. Ketika Kristus dibangkitkan, Paulus menegaskan bahwa kebangkitan orang mati itu ada karena Kristuslah yang menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan bahwa Kristuslah yang menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita tahu Yesus mati di kayu salib, kemudian dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Setelah itu dia menampakkan diri kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya. Dan Paulus berkata bahwa Kristus sungguh bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu mau mengatakan bahwa dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut sehingga dia menjadi orang sebagai yang sulung. Kristus adalah sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ayat 22, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, sungguh menarik dan bersyukur kita boleh mengenal Kristus. Yang harusnya kita mati di menanggung hukuman dosa atas kita. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Tapi kita diselamatkan karena anugerah Kristus. Dia memberikan anugerah itu secara cuma-cuma, secara gratis kepada saudara dan saya. Di atas kayu salib dia mati dan mau menanggung seluruh hukuman atas dosa kita. Dan dia berkata sudah selesai, artinya seluruh hutang dosa kita sudah diampuni dan sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu saudara, kebangkitan Kristus itu kita bersyukur boleh menjadi bagian di dalam diri kita. Dikatakan bahwa sama seperti orang, ayat 2, mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Oleh iman percaya kita kepada Kristus, kita diberikan anugerah keselamatan hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, kita percaya itu, sehingga kita boleh layak di hadapan Allah Bapa di surga. Kita boleh layak menyebut dan memanggil Allah kita sebagai Bapa kita di surga. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, ketika kita percaya kepada Kristus, kita diberi kuasa untuk memanggil Allah kita sebagai Bapa kita di surga, sebagai Bapa kita. Karena itu saudara, bersyukur dan berbahagialah, kebangkitan Kristus itu sudah menghidupkan saudara dan saya. Kristus yang telah menjadi yang sulung dari setiap kita orang-orang percaya yang akan dibangkitkan nanti. Kita bersyukur Kristus yang menjadi yang sulung. Tetapi mari kita hidupi makna kebangkitan Kristus itu dengan selalu memberitakan karya Kristus yang sudah mengubahkan saudara dan saya kepada orang-orang yang kita temui. Beritakanlah, saksikanlah, hidupilah kebangkitan Kristus itu dalam diri saudara yang sudah menghidupkan saudara.
Karena kita percaya kepada Kristus, kita menerima anugerah keselamatan hidup kekal itu. Mari kita hidupi kebenaran ini, kebangkitan Kristus yang sudah membangkitkan saudara dan saya. Sekali lagi, kita hidupi di dalam kebenaran, dan kita beritakan itu di dalam kebenaran Kristus, bahwa Kristus yang bangkit itu. Saksikanlah itu, saudara, kepada semua orang. Bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi mari kita beritakan tentang kebangkitan Kristus itu yang sudah mengubahkan hidup kita. Tuhan menolong kita dan terus menyertai kita dalam menjalani panggilan kita. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika Kristus menjadi yang sulung dari orang-orang yang dibangkitkan itu, bangkit dari kematian itu, kami juga boleh menjadi orang-orang yang menjadi bagian untuk bersama-sama dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tapi kami masih Tuhan percayakan dan izinkan untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini, di dunia ini, untuk supaya kami hidupi kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kami. Kebangkitan Kristus itu yang menyatakan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak. Dan biarlah kebangkitan Kristus itu yang sudah membangkitkan kami dari kematian oleh karena dosa-dosa kami. Kami dibangkitkan kembali, kami dihidupkan kembali. Kami menjadi gambar rupa Allah yang dihidupkan kembali. Kami menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus. Karena itu kami harus hidupi kebangkitan Kristus itu, dan bukan hanya menghidupi menjadi keteladan dan memberikan teladan contoh yang kepada orang-orang yang di sekitar kami, tapi kami juga harus memberitakan tentang kebangkitan Kristus itu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah di mana Tuhan menempatkan kami, kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk bersaksi menyatakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.